Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Siska Pulina di pelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, di garis singgung lingkaran ini kita akan mempelajari 3 hal. Nah, ini yang pertama mengenal garis singgung lingkaran, kemudian menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, kita langsung saja ya. Nah, mengenal garis singgung lingkaran. Oke, kita lihat ini. Garis singgung lingkaran ialah garis yang menyentuh lingkaran tepat pada satu titik, ya. Menyentuh lingkaran tepat pada satu titik. Nah, seperti apa itu? Coba kita perhatikan ini. Nah, ini adalah lingkaran dengan pusat O. Kemudian ini, garis yang merah ini menyentuh lingkaran, ya, di satu titik, yaitu titik A. Nah, maka ini merupakan garis singgung lingkaran. Nah, tidak hanya seperti itu, bisa seperti ini. Nah, garis ini adalah garis singgung lingkaran, karena menyentuh lingkaran tepat di satu titik, yaitu titik B. Nah, kemudian misalnya ada lagi yang seperti ini. Nah, ini juga garis singgung lingkaran, yang menyinggung lingkaran di titik C. Oke. Nah, kalau seperti ini, misalnya ada sebuah lingkaran dengan pusat O. Nah, garis merah ini menyentuh lingkaran, ya. Apakah di satu titik? Bukan. Ada dia di titik Q dan di titik P. Berarti menyentuh lingkaran di dua titik. Nah, ada lagi misalnya seperti ini. Lingkaran dengan pusat O. Nah, ada garis seperti ini. Apakah ini garis singgung lingkaran? Sementara garis ini tidak menyentuh lingkaran, ya kan? Nah, jadi yang inilah yang dinamakan garis singgung. Oke. Kemudian untuk gambar yang seperti ini bukan garis singgung. Nah, itulah pengenalan tentang garis singgung lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke. Nah, misalnya ada lingkaran pertama, ini lingkaran yang kedua. Nah, dihubungkan oleh garis, ya, garis yang menghubungkan kedua titik pusat. Nah, garis yang merah ini adalah garis singgung lingkaran, ya, dia menyinggung dua lingkaran itu, makanya namanya persekutuan. Jadi garis merah ini menyentuh lingkaran yang besar ini, oke. Kemudian garis ini juga menyentuh lingkaran yang kecil. Nah, kemudian misalnya seperti ini lagi. Oke, ini juga dikatakan garis singgung persekutuan. Karena garis merah ini menyinggung lingkaran ini di satu titik. Kemudian menyinggung lingkaran ini juga di satu titik. Ya, dua-dua lingkaran disinggung oleh garis merah ini. Nah, kalau ketemu gambar seperti ini namanya adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, jadi garis singgungnya ini ada di luar lingkaran. Nah, makanya namanya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke? Kemudian ada lagi gambar seperti ini. Oke, lingkaran pertama, lingkaran kedua. Ini adalah jarak antara titik pusatnya. Nah, ada garis seperti ini. Nah, perhatikan. Garis merah ini menyinggung lingkaran ini di satu titik, garis merah yang ini juga menyinggung lingkaran ini di satu titik. Nah, maka namanya garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, boleh juga seperti ini. Nah, ini juga garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, apa namanya ini? Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini dia. Ini di dalam ya, disinggung di dalam. Nah, kalau ini tadi namanya garis singgung persekutuan luar. Bisa? Oke, kita lanjut. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, jadi misalkan ini ada lingkaran ya, lingkaran yang pertama dengan pusat P. Ini adalah jari-jari lingkaran P. Kemudian ini adalah lingkaran kedua dengan pusat Q. Ini adalah jari-jari lingkaran Q. Dan garis yang ini adalah jarak antara kedua titik pusat lingkaran. Nah, garis yang merah ini adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, kita lihat ini titik A, ini titik B. Artinya, garis singgung ini, yang merah ini, menyinggung lingkaran yang pertama di titik A, dan garis singgung yang merah ini menyinggung lingkaran kedua di titik B.
Dan ingat, di sini adalah tegak lurus, ya. Di sini adalah tegak lurus, yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Jadi garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, AB adalah garis singgung persekutuan luar, PQ adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Oke, kita lanjut. Nah, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, ini adalah lingkaran yang pertama dengan pusat P. Ini adalah jari-jarinya, ya, PA. Kita sebut dengan R1, ya. Kita beri notasinya R1. Kemudian, ini jari-jari lingkaran kedua dengan pusat Q. Ini adalah jari-jarinya. Ini adalah titik B. Jadi, jari-jarinya ini kita namai R2. Nah, PQ ini adalah jarak kedua titik pusat. Dan AB ini adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ingat kembali bahwa ini terbentuk sudut siku-siku atau jari-jari itu tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, AB adalah garis singgung persekutuan luar. Sekarang, bagaimana cara menentukan panjang AB ini? Bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini? Artinya kita mau tahu rumusnya. Bagaimana? Ya, apa rumusnya untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Nah, caranya kita tarik garis yang sejajar dengan AB, ya. Kita tarik ke atas seperti ini, kita tarik sehingga terbentuk garis di sini. Ya, garis bantu. Nah, seperti ini, garis putus-putus ini. Jadi garis putus-putus ini sejajar dengan AB. Nah, kita buat di sini titik C. Jadi AB ini, ya, AB ini sama panjangnya dengan CQ. Nah, jadi untuk mencari AB kita cari saja panjang CQ. Nah, jadi ingat ya, di sini juga terbentuk sudut siku-siku. Karena di sini siku-siku, ini siku-siku, ini tadi sejajar kan? Nah, oke. Jadi sekarang coba perhatikan segitiga CPQ. Nah, segitiga CPQ itu yang ini. Nah, ini segitiga CPQ. Nah, segitiga CPQ itu kalau dikeluarkan seperti ini di hasilnya. Nah, siku-siku di C. Perhatikan. Segitiga siku-siku. Yang muncul dalam pikiran kita adalah teorema Pitagoras, bukan? Nah, jadi untuk mencari panjang CQ ini, kita tadi kan mau mencari panjang CQ kan? Untuk mencari panjang CQ, itu adalah sisi tegak. Berarti akar dari P kuadrat, akar dari PQ kuadrat dikurang PC kuadrat. Nah, kemudian lihat lagi. CQ ini adalah akar dari PQ kuadrat kurang PC. PC itu kan yang ini ya. PC itu yang ini. Nah, PC itu yang ini. Jadi, untuk mencari PC ini, itu adalah PA, ya, dikurang dengan CA. PA-nya itu tadi apa? R1, ya. CA-nya itu apa? CA-nya itu adalah ini R2. Sama kan? Nah, di sini R2 ini. Ini R2. Oke, ini PC-nya. Jadi PC-nya itu adalah R1 dikurang R2. Oke. Karena AB sama dengan CQ, maka ini rumusnya. Kita ganti saja CQ-nya dengan AB. AB sama dengan akar dari PQ kuadrat kurang R1 kurang R2 kuadrat. Nah, supaya kamu tidak bingung dengan huruf-huruf ini, ada A, B, C, seperti itu. Bagaimana rumus umumnya? Kita buat saja seperti ini supaya kamu merasa lebih mudah. Nah, lihat ya. Jadi untuk garis singgung persekutuan dua lingkaran itu, yang seperti ini tadi, maka kita buat saja pemisalannya. Yang ini, PQ ini tadi kan jarak, ya. Jarak pusat, maka kita buat saja simbolnya P, P kecil. Kemudian PA ini kan jari-jari lingkaran yang pertama atau jari-jari lingkaran yang besar, kita buat saja R. Kemudian ini kan jari-jari lingkaran yang kecil, kita buat saja R kecil. Nah, kemudian AB ini kan garis singgung persekutuan luar, maka kita buat saja simbolnya L. Nah, sehingga rumusnya adalah seperti ini. L sama dengan akar dari P kuadrat kurang R kuadrat. Nah, keterangannya seperti ini. L ini adalah panjang garis singgung, P ini adalah jarak kedua titik pusat, R yang besar ini adalah jari-jari lingkaran yang besar atau jari-jari lingkaran pertama,
dan R yang kecil ini adalah jari-jari lingkaran yang kedua. Bisa? Nah, nanti contoh soalnya kita buat setelah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ibu jelaskan. Oke, kita lanjut untuk garis singgung persekutuan dalam. Nah, seperti ini. Ini ada lingkaran ya, lingkaran yang pertama dengan pusat M. Nah, ini adalah jari-jarinya. Oke, kemudian ini adalah jari-jari lingkaran kedua dengan pusat N. Ini jari-jarinya. Oke, nah MN ini adalah jarak kedua titik pusat. Nah, garis merah ini AB, ini adalah garis singgung persekutuan dalam, dan MN itu adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Oke, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Perhatikan ya. Nah, Ibu buat saja langsung gambarnya seperti ini. Jadi, untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam itu, untuk mencari AB ini, sama juga kita akan mencari panjang dari CN. Ya, untuk mencari panjang AB, kita akan cari panjang CN. Karena kita juga tarik garis yang sejajar ya, garis putus-putus ini. Nah, maka kita perlu perhatikan segitiga CMN. Nah, lihat ini segitiga CMN-nya ini, yang besar ini ya. Oke, siku-siku di C. Kalau dikeluarkan gambarnya seperti ini, siku-sikunya di C. Nah, ingat kembali teorema Pitagoras, untuk mencari panjang CN, itu adalah akar dari MN kuadrat ya, sisi miring kuadrat dikurang ini, sisi yang tegak ini, dikuadratkan. Nah, lihat CM. CM itu apa? Nah, CM itu kan yang ini, garis yang ini ya. Maka CM itu adalah AM tambah AC. Nah, sementara AM itu adalah R1 ya kan? Nah, AC itu adalah R2. Berarti ditambah. Nah, kalau tadi luar itu dikurang, yang dalam ini ditambah. Nah, karena AB sama dengan CN, maka CN ini bisa kita ganti seperti ini. AB sama dengan akar dari MN kuadrat kurang R1 tambah R2 kuadrat. Oke, sama seperti garis singgung luar tadi, kita buat seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini rumusnya. Oke. Nah, D itu adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Ini adalah D-nya. Oke. Kemudian AM ini kan lingkaran yang besar ya, jari-jari lingkaran besar R besar kita buat. Yang ini adalah R kecil. Kemudian jarak kedua titik pusat ini kita namakan dengan P. Nah, keterangannya seperti ini. Oke, jadi sudah ada rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, penjelasannya sampai sini. Sekarang kita masuk ke contoh soal supaya kamu lebih paham. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jarak PQ 26 cm. Panjang jari-jari lingkaran masing-masing 12 cm dan 2 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah titik-titik. Nah, kita jawab. Nah, lihat yang diketahui di sini jarak titik pusat. Apa tadi kita buat simbol jarak pusat? Nah, itu adalah P, 26 ya. Kemudian lingkaran dengan jari-jari 12 cm dan 2 cm. Berarti R besarnya adalah 12 dan R kecilnya adalah 2. Yang ditanya garis singgung persekutuan luar. Berarti yang ditanya adalah L. Oke? Nah, ingat saja rumusnya tadi. L sama dengan akar dari P kuadrat kurang R kuadrat. Maka L sama dengan akar dari P-nya 26 ya. 26 kuadrat dikurang 12 kurang 2 kuadrat. Maka L-nya sama dengan 26 kuadrat kurang. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini dari 12 kurang 2, yaitu 10. Udah. Tinggal kita buat seperti ini. Nah, 26 kuadrat itu adalah 26 kali 26, berarti 676. Kurang 10 kuadrat itu adalah 10 kali 10, yaitu 100. 676 kurang 100 adalah 576. Nah, akar dari 576 adalah 24. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Gimana? Bisa kan? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini dia contoh yang kedua. Diketahui dua lingkaran, jari-jari lingkaran masing-masing 10 dan 6 cm.
Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20, maka panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke, kalau tadi yang luar, sekarang yang dalam. Nah, kita lihat di sini jarak kedua titik pusat, simbolnya adalah P. P sama dengan 20. Nah, jari-jari besar 10, jari-jari yang kecil 6. Nah, yang ditanya adalah D. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, masukkan saja rumus yang kita dapat tadi. D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Jadi ingat ya, kalau untuk garis singgung persekutuan luar, jari-jarinya dikurang. Untuk garis singgung persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Maka D sama dengan akar dari 20 kuadrat kurang 10 tambah 6 kuadrat. Maka D sama dengan akar dari 20 kuadrat kurang 10 tambah 6 itu adalah 16. Maka kita kerjakan seperti ini. Akar dari 144 itu adalah 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Nah, bagaimana sampai di sini? Bisa ya? Kita lanjut lagi untuk contoh yang ketiga supaya kamu lebih paham lagi. Nah, contoh yang ketiga seperti ini. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B. Masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32, panjang AB adalah, maka AB ini tadi apa? Ya, A ini adalah pusat lingkaran, B adalah pusat lingkaran. Berarti panjang AB ini adalah sebetulnya yang ditanya adalah jarak kedua titik pusat kan? Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. Nah, yang diketahui R34, R kecil 10, L. Ya, L itu adalah CD, panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, ini L. Kemudian yang ditanya adalah P. Nah, bagaimana? Apakah ada rumus khusus untuk P ini? Nah, rumusnya hanya satu. Yang tadi itu semua untuk kita pakai. Nah, apa tadi rumus untuk garis singgung persekutuan luar? Nah, seperti ini kan? L sama dengan akar dari P kuadrat kurang R kuadrat. Kita masukkan saja apa nilai yang sudah ada. Yang sudah ada kan ini. Ada L, ada R kecil. Nah, kita masukkan saja nilainya. L-nya 32. Sama dengan akar dari P kuadrat kurang 34 kurang 10 kuadrat. Nah, P ini kan belum tahu. Ini yang ditanya. Biarkan saja seperti ini dulu. Nanti akhirnya kita akan menemukan nilai P. Maka 32 sama dengan akar dari P kuadrat kurang 34 kurang 10 adalah 24. 24 kuadrat. Maka, kalau sudah seperti ini, kita lanjut begini. 32 sama dengan akar dari 24 kuadrat itu adalah 576 kan? Nah, supaya bentuk akar ini hilang, maka ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan. Nah, bagaimana maksudnya dikuadratkan? Nah, lihat. 32 kuadrat itu adalah 1024. Ya, karena 32 kali 32 adalah 1024. Sementara, kalau bentuk ini dikuadratkan, maka akarnya hilang. Maka tinggal P kuadrat kurang 576. Hilangkan tanda akarnya. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita buat begini. Kita pindahkan ini 576 ke ruas kiri, maka tandanya berubah. 1024 tambah 576 sama dengan di ruas kanannya ini ada P kuadrat. Nah, 1024 tambah 576 ini kan 1600. 1600 sama dengan P kuadrat, atau boleh kita tulis seperti ini, kita pindahkan. Maka untuk mencari nilai P adalah kita akarkan 1600 ini. Nah, akar dari 1600 adalah 40. Jadi, panjang AB adalah 40 cm. Jadi, panjang atau jarak kedua titik pusat lingkaran itu adalah 40 cm. Gimana? Bisa ya? Nah, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Perhatikan ini contoh yang keempat. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 8 cm. Berarti ini nanti adalah D, ya. Ini adalah D. D-nya 8 cm. Jarak kedua titik pusat. Berarti ini nanti adalah P-nya. Kemudian panjang jari-jari salah satu lingkaran. Oke, boleh kita buat ini R besar. Nah, yang belum ada apa? Yang belum ada adalah R kecil kan? Nah, berarti pasti ini yang ditanya adalah R kecil. Panjang jari-jari lingkaran yang lain. Kita lihat. Oke, ini ya. D8
P17, R10, yang ditanya adalah R kecil. Nah, lihat ini adalah persekutuan dalam, berarti yang dimasukkan adalah rumus yang ini, D, karena persekutuan dalam. D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Kita masukkan saja nilainya. D-nya itu 8 ya. 8 sama dengan akar dari P-nya itu 17 kurang 10 tambah R. Ini kan yang ditanya belum ada ya, maka kita tuliskan saja dengan R. Oke, maka 8 sama dengan akar dari 17 kuadrat adalah 289 kurang 10 tambah R kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kuadratkan kanan dan kiri. 8 ini ya, ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan, 8 dikuadratkan itu adalah 64. Yang ini dikuadratkan, maka bentuk akarnya hilang. Jadi seperti ini, tidak ada lagi bentuk akarnya. Oke, maka selanjutnya kita ubah saja ya. Tempatnya ini kita pindahkan ke kiri, maka menjadi positif. Ini negatif ini jadi positif ya. Jadi 10 tambah R kuadrat. Ini dia. Sama dengan 289. Ini kan positif di sini, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka 10 tambah R kuadrat sama dengan 289 kurang 64 itu adalah 225. Maka untuk mencari atau untuk menghilangkan bentuk kuadrat ini, maka kita akarkan. Oke, kita akarkan. Nah, maka ini menjadi 10 tambah R akar dari 225. Nah, 10 tambah R sama dengan akar dari 225 itu adalah 15. Maka bisa kita tulis seperti ini, R sama dengan 15 kurang 10. Nah, seperti ini dia. 10 tambah berapa supaya 15? Tentu saja R-nya adalah 5, ya kan? Nah, jadi panjang jari-jari lingkaran yang lainnya adalah 5 cm. Nah, demikian untuk contoh yang terakhir dari pembelajaran hari ini. Semoga kamu bisa paham ya. Jika ada yang belum kamu mengerti dan belum kamu pahami, kamu bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Jika ada yang mau diulang, kamu bisa putar ulang videonya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa.